Yang penting tauhid nomor satu. Anda belajar tauhid dapatnya apa? Nggak takut Anda. Berarti tauhidnya Anda itu belum masuk di hati, Pak. Tauhid Anda yang gembur-gemburkan itu, tauhid anti syirik, anti bid'ah, hanya di mulut saja. Jika tauhid itu sudah masuk ke hati, Anda akan takut menyebarkan fitnah sebelum mendapatkan informasi yang pasti. Itu teman-teman ya. Jadi nasab Gus Miftah ternyata benar, Mas ya. Benar. Cuma salah nama saja di situ. Ki Ageng Muhammad Besari mempunyai putra Kiai Ilyas, kemudian Kiai Ilyas mempunyai putra Kiai Hasan Besari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Toh ya teman-teman, viral, video dia juga viral. Sekarang adik Miftah ini mengklarifikasi dan membantu semuanya. Jadi minta tolonglah dengan para netizen, video itu jangan diunggah kembali. Dan saya di sini selaku keluarga mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya apa yang telah menjadi kekhilafan kakak saya di sini. Nah, mudah-mudahan saya mendoakan yang terbaik buat para netizen atau punya kepentingan politik atau kepentingan dakwah yang lainnya. Di sini tidak ada unsur paksaan saya membuat video ini. Itu memang real fakta apa adanya. Kakak saya bertanggung jawab dan keluarga saya dalam seluruh keluarga saya, dan kakak saya menjadi tulang punggung keluarga saya. Sekian dari kami, mudah-mudahan semua terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Klarifikasinya sedemikian rupa, sangat berbeda dengan tanggapan dia di awal. Katanya keluarga dia itu yang sangat sederhana, keluarga yang sangat-sangat sederhana, hidup bertani dan lain sebagainya. Tapi di video klarifikasi ini dia berada di dalam mobil, teman-teman. Bikin video klarifikasi di dalam mobil, seolah-olah hidupnya itu sejahtera. Orang yang paham komunikasi pasti tahu ini arahnya mau dikemanakan. Orang yang paham komunikasi pasti nggak akan tertipu oleh narasi-narasi Hari Pras. Gus Miftah sudah gentle, kesatria, minta maaf, mengakui salah, walaupun itu juga sepenuhnya salah. Oke, adiknya ini minta maaf atas video 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu di masa COVID. Kemudian naik mobil biar terlihat mewah. Hari Pras nggak tahu, TV One sudah ngeliput bahwasanya di rumah orang tua Gus Miftah itu emang ada mobilnya di garasi. Dan dari sini Hari Pras yang nggak gentle, dia banci teman-teman ya. Karena apa? Karena dia tidak pernah mengakui salah dan tidak pernah mengklarifikasi permintaan maaf atau yang lain ya mengenai fitnah-fitnah dia yang terlanjur dia unggah, yang terlanjur dipercaya oleh ribuan orang ini. Dosa dia itu mau ditumpuk kemana, Pras? Dosa ente ini mau ditumpuk kemana? Anda punya stok lemari gede ya untuk ngumpulin dosa ya. Ya Allah. Ya teman-teman. Ini pesan saya saja, jangan ikut ini apa lambe eleknya Hari Pras ini. Karena dia itu spesialis bernarasi buruk teman-teman ya. Kepada kelompok yang lain dia spesialis bernarasi buruk. Itu keahlian dia. Ya, kalau bernarasi baik hanya untuk follow-nya saja, itulah biasalah ya. Kemudian ada video baru yang Hari Pras harus tahu, Bos. Bahwasanya dia itu salah fatal mengenai nasabnya Gus Miftah. Dia yang hanya tahu dari cuplikan video, kemudian dia terus menyebarkan fitnah itu agar terlihat benar dan agar orang yang difitnah terlihat salah, ya kan? Jadi ibaratnya sinetron ini penjahatnya Hari Pras ini teman-teman ya. Ibarat sinetron itu dia penjahatnya, yang suka memfitnah itu loh, yang suka mutar balik fakta itu loh teman-teman ya. Tapi nggak pernah ngaku salah. Miftah Maulana ini atau Gus Miftah ini, seingat saya orang tuanya sebelum pindah ke Lampung dia adalah tinggal di kampung saya, satu kampung, bahkan ibunya itu satu jamaah, satu majelis yasin, majelis tahlil dengan ibu saya. Jadi saya mengenal baik bahasanya pun sebenarnya logatnya, langgamnya, diksinya itu nomenklaturnya itu ya sama persis dengan saya karena memang satu kampung ya. Nah, apakah dia Gus atau dia itu keturunan dia besar atau semacamnya? Di kampung saya itu sejak saya lahir tahun 70-an awal hingga sekarang ini nyaris tidak ada pendatang. Pendatang itu ya orang mungkin satu atau dua yang kawin nikah dengan orang dari jauh ya. Tapi memang tidak ada pendatang secara alami datang ke situ di luar pernikahan. Ada pendatang karena proses pernikahan. Nah, satu kampung satu desa itu kita saling kenal.
kita bahkan itu ada semacam 2 atau 3 bani, 2 atau 3 keluarga besar, pohon keluarga. Nah, setahu saya memang keluarga Miftah ini adalah pohon leluhurnya ke Ki Ageng Muhammad Besari. Jadi bukan Ki Ageng Hasan Besari. Ada kesalahan fatal di sini. Ki Ageng Muhammad Besari itu adalah kakeknya Ki Ageng Hasan Besari. Ki Ageng Muhammad Besari ini punya putra namanya Kiai Ilyas. Kiai Ilyas ini punya putra namanya Kiai Hasan Besari. Kiai Hasan Besari ini masa mudanya, masa pendadarannya, masa ketika ditempa di pesantren itu satu generasi dengan Raden Ngabei Ronggowarsito, pujangga terakhir Mataram Islam. Nah, berbarengan dengan Kiai Hasan Besari, kemudian Ronggowarsito, itu adalah kakek buyut saya yang oleh bapak saya namanya dilekatkan ke saya, Ki Ageng Basyariah. Jadi Muhammad Besari, kemudian Hasan Besari, kemudian Basyariah, ini 3 orang yang berbeda. Oke, itu teman-teman ya. Jadi nasab Gus Miftah ternyata Benar Mas ya. benar, cuma salah nama saja di situ. Ki Ageng Muhammad Besari mempunyai putra Kiai Ilyas, kemudian Kiai Ilyas mempunyai putra Kiai Hasan Besari. Ya, di situ. Dan Gus Miftah ini nyambungnya ke Kiai Muhammad Besari itu ya teman-teman ya. Jadi nyambungnya ke kakeknya Kiai Hasan Besari. Di situ. Makanya jika ditelusuri ke pohonnya Kiai Hasan Besari nggak ada. Ya, adanya di kakeknya malahan kan gitu, Bos. Oh iya. Nah, seperti itu. Berarti teman-teman Kiai Muhammad gitu. Besari itu berarti kakeknya. Kakeknya nyambungnya ke situ, ke Kiai Ilyas yang di bawahnya itu, bukan ke Kiai Ilyas di bawahnya Kiai Hasan Besari, tapi Kiai Ilyas yang di bawahnya Kiai Muhammad Besari. Nah, sekarang kalau sudah gini, bagaimana reaksi netizen-netizen yang sudah menyebarkan fitnah itu? Ya, yang sebenarnya dari keluarga Kiai Hasan Besari itu tidak menafikan juga. Mereka juga bangga jika mempunyai keturunan seperti Gus Miftah dari keluarga Kiai Hasan Besari yang katanya nggak ada itu, Bos. Kan begitu. Mereka juga bangga jika memang ada dari keturunan Kiai Hasan Besari yang kayak Gus Miftah. Kan begitu. Kayak dulu kan ada Hos Cokraminoto kan begitu, Bos. Nah, seperti itu teman-teman ya. Bangga. Dan di sini ternyata memang benar Gus Miftah menurut pengakuan Dr. Soleh ini satu kampung. Dia yang satu kampung tahu dari kecil, dia tahu di kampung itu hanya ada 3 bani, 3 pohon besar ya. Yaitu salah satunya turunannya Gus Miftah itu, Bos ya. Jadi dia tahu, dia hafal juga dengan ibunya Gus Miftah. Dia juga satu majelis dzikir, majelis Yasin dan tahlil juga. Dia sangat hafal sekali ya. Dibanding yang kemarin-kemarin, yang orang-orang kemarin, Bos ya. Dibanding dengan narasumber yang sebelum-sebelumnya ini, Bos. Ini kan memang sudah satu kampung, sudah hafal kan begitu, teman-teman ya. Jadi sekarang tinggal netizen-netizen, tinggal para penyinyir, tinggal para pemfitnah, tinggal para penghujat ya, yang sok tahu ya, Bos ya, yang maha tahu. Kalau memang benar yang katanya Gus Ikdam itu yang maha tulul. Nah, ini bagaimana reaksi kalian? Kalian minta maaf, kalian harus membuat video klarifikasi jika tidak ingin dosa kalian itu jariyah terus ke orang-orang. Soalnya apa? Orang yang menonton video kalian di awal itu terus mengimani dan terus menyebarkan ke orang lain, sehingga dosa itu akan mengalir ke kalian. Nah, kalau kalian orang beriman, Bos, pasti klarifikasi. Cuma jika hanya pura-pura Islam, pura-pura sunnah, pura-pura sesuai hadis Nabi, omongnya aja nyampe di tenggorokan, gak nyampe ke hati, iya akan mengabaikan ini. Kenapa mengabaikan ini? Karena mereka nggak mau. Orang yang mereka hujat ini baik lagi namanya nggak mau. Mereka tetap ingin orang yang dihujat ini hancur sehancur-hancurnya. Tujuannya hanya itu saja. Gitu loh. Ya, tujuannya jelek, bukan lillahi ta'ala. Bukan lillahi ta'ala. Di sini bukan menegakkan tauhid, di sini bukan menegakkan syariat. Mereka memfitnah, melanggar syariat, melanggar sunnah, melanggar ajaran Islam. Kan gitu, Bos. Dilihat dari narasi antara orang yang mau mencari kebenaran dengan di antara orang niatnya untuk menjatuhkan, itu bisa kelihatan dari narasinya, Bos. Itu bisa antara orang ikhlas dan tidak ikhlas, itu bisa kelihatan narasinya. Mana yang katanya dakwah tauhid? Yang penting tauhid nomor 1. Anda belajar tauhid dapatnya apa? Nggak takut Anda. Berarti tauhidnya Anda itu belum masuk di hati, Pak. Tauhid Anda yang gembur-gemburkan itu, tauhid anti syirik, anti bid'ah, hanya di mulut saja. Jika tauhid itu sudah masuk ke hati, Anda akan takut menyebarkan fitnah sebelum mendapatkan informasi yang pasti. Anda tidak akan menyebarkan hujatan-hujatan
atau video-video yang belum jelas sebelum mempunyai video atau referensi yang lengkap. Tidak, jika Anda tauhid Anda itu dalam hati, tapi jika tauhid itu hanya sampai di tenggorokan dan di otak, hanya untuk membela-bela dan hanya agar tidak mengeluarkan uang waktu tahlilan, hanya untuk mengumpulkan harta biar Anda cepat kaya, karena kalau tahlilan nanti uang keluar lagi, haul uang keluar lagi, ziarah wali songo uang keluar lagi, kemudian Anda menggunakan madhab ini untuk membela, bos ya, ya hasilnya kayak gini. Tauhidnya nggak ada tiba-tiba gitu loh, tiba-tiba tauhidnya hilang bos. Tauhid yang mereka gembor-gemborkan, baik itu Orlep Muslim ya, Tarbiyah Daily, kemudian siapa lagi, jadi Sofriyadi, tiba-tiba hilang tauhid mereka itu. Yang mereka gembor-gemborkan yang paling sunnah katanya hilang, teman-teman ya, hilang. Memang Gus Miftah ini membuka semuanya ya, hikmahnya ini loh. Pak Sunaji bisa kayak gitu ya, Clara Sinta bisa ketahuan, kemudian yang paling teriak-teriak tauhid keluar aslinya semua. Tauhidnya nggak ada sama sekali, nggak ada takut-takutnya mereka sama Allah yang dibilang tauhid itu. Kalau mereka tauhidnya di sini bos, otomatis merasa diawasi terus oleh Allah bos ya. Dia akan takut di akhirat bos. Saya ngomong kayak gini tanggung jawabnya gimana? Nol, zong mereka itu. Makanya iman itu kan di hati toh bos. Tauhid kan di hati. Kalau kita tidak selalu mengatakan kotor, berarti kan tidak sesuai dengan hatinya berarti bos. Ya memfitnah, bukan kotor lagi, dia memfitnah, terus-terusan memfitnah, ya kan? Ya terserah kalian para ahli tauhid ini ya, silakan teruskan saja sudah ya. Kami berlepas diri dari Anda di akhirat kelak. Itu saja teman-teman. Ya, mungkin itu saja obrolan hari ini, mudah-mudahan bisa berpikir dengan jernih, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf wa akhiral kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.